Sahabat-sahabatku surgaku sekalian, kali ini acara kita yang luar biasa ini insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana cinta dan kasih sayang Allah menyapa hati-hati setiap hambanya untuk selalu dekat atau membuka diri kepadanya, membuka diri atas semua kebesaran-kebesaran yang sudah Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, buat saya sangat luar biasa, Mas Jin Jeneto. Jin Jeneto jadinya. Apa kabar, Mas? Baik. Ya, ini biasa orang Jawa jadi manggilnya Mas Jeneto. Saya panggilnya gitu ya, aja betul. Ya. Jeneto. Dilihat dari lookingnya ya, bukan dari warga negara Indonesia pastinya. Jin dari mana, bisa cerita? Dari sama Selandia Baru. Selandia Baru. Apa kabar dulu? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa di rumah, sahabat surgaku pasti mau denger lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sudah kental sekali ya. Kita alhamdulillah jawabannya juga luar biasa. Jawabannya adalah doa yang betul-betul tulus dari hati Jeneto. Saya mau tanya nih, ini kan acara kita nih hidayah, kado, hadiah dari Allah gitu. Gimana Jin bisa cerita pencarian atau hidayah pertama muncul itu pada saat seperti apa? Sudah terjadi berapa tahun yang lalu gitu? Berapa tahun yang lalu? Kalau dapat hidayah, saya mungkin nggak bisa menentukan dari mana. Pertamanya, saya mulai tidak suka agama dari usia 10 tahun. Jadi saya merasa keluarga saya yang Katolik itu tidak bisa saya mengikutinya dalam mempelajari agama Katolik. Karena saya mempelajari dasar agama Katolik, saya merasa tidak masuk akal. Dari usia 10-11 tahun saya sudah memutuskan tidak percaya pada semua agama. Subhanallah. Jadi 10 tahun itu sudah kritis pemikirannya ya? Sangat kritis dan logis. Kritis dan logis. Itu seperti Nabi Ibrahim kalau di kita ya. Ya, jadi, karena saya juga melihat pada langit dan melihat bintang dan bertanya dari mana ini semua. Oh, oke. Jadi who's the creator ya? Siapa penciptanya? Bagaimana bintang ini bisa ada sehingga saya bisa melihatnya, dari mana munculnya dunia, kenapa ada dinosaurus dari puluhan juta tahun yang lalu, ratusan juta tahun yang lalu. Dan saya memikirkan adanya bumi ini dari mana, ada manusia dari mana, dari usia 10 tahun. Subhanallah. Jadi saya memutuskan semua agama tidak masuk akal, jadi saya menyatakan diri ateis. Tidak bertuhan ya? Iya, karena tidak ada agama yang bisa saya ikuti, berarti Tuhannya juga seharusnya tidak ada dong. Jadi saya tidak mau tahu agama atau Tuhannya. Nah, sejak itu dari usia 11 tahun saya tidak mau kenal agama atau Tuhannya. Lalu setelah saya selesai SMA di Selandia Baru, keluarga saya pindah ke Australia. Di Australia saya masuk Fakultas Kajian Asia, ketemu orang Muslim pertama seumur hidup. Dan kajian apa tadi namanya? Fakultas Kajian Asia. Asia, oke. Mirip dengan FISIP di sini, tapi fokusnya ke Asia. Nah, jadi situ, culture, segala macam kebudayaan semuanya. Itu. Jadi bahasa Indonesia, sastra, budaya, ekonomi, bisnis, hubungan internasional, agama juga ada, semuanya satu dalam satu fakultas. Dan saya pelajari khusus ke Indonesia. Apa yang membuat dulu tertarik sama Indonesia? Sebenarnya itu suatu kebetulan, karena saya mau mempelajari psikologi anak. Cuma tidak bisa masuk fakultas itu karena nilai saya kurang kuat. Jadi dapat tawaran masuk Fakultas Kajian Asia. Jadi secara kebetulan saya dibawa ke sana. Di tahun pertama harus ambil salah satu bahasa Asia. Ada Indonesia, Korea, Jepang, dan Cina, bahasa Mandarin. Nah, dari 4 pilihan itu sepertinya bahasa Indonesia paling mudah. Paling mudah ya? Iya, jadi saya ambilnya niatnya mau pindah ke Fakultas Psikologi Anak sesudah tahun pertama. Jadi nggak mau lama-lama di Fakultas Kajian Asia, nggak mau lama belajar bahasa Indonesia. Secara kebetulan, dalam 6 bulan saya dapat nilai tertinggi di kelas dalam bahasa Indonesia. Oh, selamat dulu kalau gitu, selamat ya. Nilainya tertinggi bahasa Indonesia ya. Jadi dosen saya minta saya untuk tidak pindah fakultas dan tetap di situ mempelajari Indonesia dan bahasa Indonesia. Jadi akhirnya saya jadi meneruskan sampai 4 tahun lamanya. Itu tadi ketemu teman pertama yang Muslim juga di dari situ. Indonesia, dia di situ sebagai mahasiswa S2. Nah, kebetulan saya baru belajar bahasa Indonesia dasar-dasarnya. Dia ketemu dengan saya dan dia tanyakan apa saya tahu tentang Islam. Dan saya bilang ya ada pelajaran sedikit, tapi nggak terlalu dalam. Lalu dia membuat saya terkejut dan dia bertanya, apakah saya tahu di dalam Islam hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa? Dan saya bilang, saya tidak tahu itu, tapi membuat saya terkejut. Karena masuk akal. Soalnya dalam agama Katolik, orang bisa datang ke pendeta, ke pastor, dan bilang, saya berdosa, lalu diampuni dosanya oleh si pastor, atas nama Tuhan. Saya tidak percaya pada itu karena tidak masuk akal. Karena saya mengaku kepada manusia, dia bilang atas nama Tuhan saya diampuni, SK dari Tuhannya juga tidak dapat, telepon juga enggak, bagaimana saya bisa percaya pada manusia ini? Subhanallah. Kalau Tuhan langsung mengampuni, masuk akal karena dia tahu isi hati saya. Si pastor ini tidak tahu isi hati saya. Mengaku bersalah, mengaku mau bertobat, mungkin saya menipu dia.
lalu dikatakan saya diampuni, saya merasa tidak punya dosa, tidak masuk akal. Tapi dalam Islam sistemnya tidak begitu. Pada saat kita berdosa, bertobat, Allah yang langsung mengampuni kalau lihat isi hati kita sungguh-sungguh bertobat. Luar biasa. Jadi ya, masuk akal. Betul. Jadi semua yang masuk akal dicerna dengan baik sama jin, dan itu bikin jin shock ya, terkejut ya. Jawaban-jawaban itu baru pertama terkejut Saya merasa terpaksa mempelajari Islam karena satu kalimat itu. Dalam Islam hanya Tuhan bisa mengampuni dosa. Saya kaget, loh, ini kan masuk akal, tapi saya yakin selama 10 tahun sebelumnya tidak ada agama yang masuk akal. Lalu dapat satu fakta ini membuat saya berubah pikiran. Seharusnya Islam tidak masuk akal juga. Saya baru tahu sedikit ada sholat, puasa, dan sebagainya. Islam saya belum kaji terlalu dalam. Jadi saya mulai belajar Islam dari tahun 1990 itu untuk membuktikan Islam juga tidak masuk akal. Karena saya yakin bisa menemukan buktinya. Oke, baik Jin, kita harus break dulu. Sahabat surgaku, luar biasa ceritanya. Sahabat surgaku juga pasti terperangah-ngangak semua ini yang di rumah ya pastinya. Karena bagaimanapun yang tadi saya baru lihat sedikit saja, memang Allah itu kita tanpa perantara ya mengakui dosa. Nggak usah pakai perantara. Cukup kau dan Allah sudah tahu isi hatimu. Kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana Allah menemukan, Jin menemukan Allah yang luar biasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita saksikan setelah yang berikut ini. Ya sahabat surgaku, kembali lagi di cerita menarik. Bukan hanya cerita, tapi pengalaman hidup yang luar biasa. Penuh hikmah dan kasih sayang cinta Allah pasti menyelimuti hamba-hambanya. Dimulai dari jin itu kecil, yang curious, yang pengen tahu tentang segala hal, yang dia tidak percaya bagaimana bumi ini ada, bagaimana bintang bulan bertaburan tanpa ada Sang Pencipta. Dari hal-hal kecil yang dia ingin tahu, Allah menjawabnya seperti yang difirmankan di Al-Quran juga, bahwa nasib suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu merubahnya. Jin ingin tahu di mana Tuhan, siapa yang menciptakan, untuk apa aku diciptakan, dan bagaimana kita akan saksikan selanjutnya perbincangan kami dengan saya Airiza Fibi, tentunya tetap masih di TVmu dan sama Jin Neto ya. Tadi dari sudah berapa tahun Jin? Tadi saya belum nggak. Berarti sampai sekarang masuk Islamnya dari tahun 96. 96 ya, berarti udah 17 tahun. Ya. Nah, matematika jelek soalnya, jadi ngitungnya sama. Okay. Ya, tadi dari Jin kecil terus masuk di kuliah di kajian Asia. Kemudian tadi kita sampai di titik ketemu orang muslim pertama sampai itu tadi ya. Silakan dilanjutkan lagi. Jadi dari situ pernyataan dia bahwa hanya Tuhan bisa mengampuni dosa membuat saya kaget. Saya merasa tidak mungkin ada agama yang benar. Jadi sesudahnya saya punya sikap, saya harus bisa membuktikan Islam juga tidak masuk akal. Karena kalau saya buktikan tidak masuk akal berarti juga tidak benar. Karena saya yakin kalau Allah menciptakan manusia, kasih otak kepada manusia, kasih akal di dalam cara berpikir manusia, pasti cepat atau lama akal itu digunakan untuk memikirkan Tuhan dan agama. Nah, kalau Tuhan dan agama dicap tidak masuk akal, buat apa Allah berikan akal kepada kita? Betul. Dia tahu kita pasti menggunakannya. Ibaratnya saya kasih pistol kepada anak. Lalu saya bilang, ini permainan buat kamu. Lalu saya lihat dia nembak-nembak orang, saya salahkan. Loh, kenapa kamu nembak orang? Kenapa saya kasih pistol kepada dia? Salah sendiri saya kasih kalau dia memakai di kemudian hari. Nah, kalau Allah berikan akal, dia tahu kita akan menggunakannya. Pasti kita akan menggunakannya. Dan cepat atau lama akal itu diarahkan ke Tuhan dan agama. Betul. Mungkin di awalnya banyak orang asal taat saja, disuruh sholat, mereka sholat, disuruh puasa, mereka puasa. Tapi dalam waktu sekian lama, pasti ada manusia yang bertanya, kenapa saya harus sholat? Apa alasannya saya puasa? Kenapa harus bayar zakat? Dan dia pasti mencari jawaban yang masuk akal sesuai dengan akal pikiran manusia. Betul. Jadi kalau ada orang Muslim mengatakan kita tidak menggunakan akal dalam agama, saya sangat tidak setuju. Justru buat saya sebaliknya, karena saya membuktikan Islam masuk akal, saya bisa masuk Islam. Betul. Saya berusaha selama 5 tahun membuktikan Islam tidak masuk akal dan gagal. Selalu gagal ya? Selalu gagal. Saya mempelajari sholat, apa sih fungsinya sholat, apa tujuannya sholat. Oke, masuk akal, tidak membebankan dan juga tidak terlalu menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Wajib ya wajib. Jadi kita tidak bisa melonggarkan, oh saya mau sholat 1 hari dalam seminggu saja, pilihan saya, terserah saya. Tidak ada pilihan kayak gitu. Yang menciptakan, menentukan sholat 5 waktu setiap hari dalam kondisi apapun. Ya, itu bukti ketundukan kita. Itu buktinya kita tunduk pada kekuasaan Allah. Baik. Jadi kita harus mengikuti apa yang diberikan Allah. Puasa juga tidak membebankan, malah membuat orang sehat. Orang sakit tidak wajib puasa. Orang yang sudah tua dan pikun tidak wajib puasa. Anak kecil tidak wajib puasa. Musafir tidak wajib puasa. Loh, ini masuk akal semua. Jadi dalam 5 tahun apapun yang saya pelajari selalu balik lagi ke kesimpulan ini masuk akal. Saya mencari celahnya Islam
satu hal pun. Saya mau tunjuk dan teriak. Nah ini, saya udah menemukan buktinya. Islam tidak masuk akal. Saya tinggalkan semua. Dalam 5 tahun saya tidak dapat. Saya diskusi sama orang Muslim, saya baca artikel dalam bahasa Inggris, belum membaca Al-Quran. Tanya sama orang Islam mengajarkan apa. Itu 5 tahun baru bertanya ya? Baru bertanya dan memikir. Saya tidak sampai duduk membaca seluruh ayat Al-Quran. Sekali saya menyentuh Al-Quran, saya membukanya kisah Nabi Musa. Loh kok kisah Nabi Musa? Buka lagi. Kisah Nabi Ibrahim. Kok kisah Nabi Ibrahim? Ini sama dengan Alkitab. Saya tidak mau membaca Alkitab. Saya letakkan lagi, nggak mau tahu. Saya maunya kisah Islami. Jadi saya anggap Islam sama Kristen itu beda. Ternyata tidak beda karena dari sumber yang sama. Jadi selama 5 tahun saya tidak berhasil menemukan satu hal yang tidak masuk akal. Jadi akhirnya tahun 1995 akhirnya saya merenung terus-terusan setiap hari. Saya mikir mau bagaimana ini, mau bagaimana ini, mau bagaimana ini. Akhirnya saya merasa terpaksa masuk Islam. Belum, tapi tidak ada yang memaksakan, saya terpaksa. Tapi itu baru 5 tahun kan, baru 5 tahun di awal, terus belum buka kitabnya karena yang ketemu baru Musa dan Ibrahim. Diskusi, nonton TV. Jadi tahun 1995 saya ada di Indonesia dan saya kuliah di UI di Fakultas Sastra. Sastra Indonesia. Iya. Jadi pulang dari UI saya nyalakan TV. Dulu sebelum maghrib selalu ada ceramah, ada Zainuddin MZ, ada Anwar Sanusi, ada Quraish Shihab, ada Amin Rais. Saya duduk aja nonton, yang teman-teman yang lain nggak mau tahu, udah biasa. Saya jelasan, oh Islam kayak gitu ya, ya masuk akal juga. Jadi saya dapat informasi terus. Mereka. Nah masuk bulan puasa tahun 95 juga, teman saya tanyakan, kamu sudah nonton sholat tarawih dari Mekah? Apaan tuh tarawih dari Mekah? Mekah saya tahu sebagai kota, saya tahu ada masjid di situ. Titik. Ramai orang berdatangan. Dibilang sholat tarawih dari Mekah kayak apa? Udah dibilang jam 2 pagi ada tayangan langsung di TV RCTI waktu itu kalau tidak salah ingat. Saya nyalakan TV, saya lihat. Loh ini benar juga ada teks dalam bahasa Indonesia, dikasih teks juga. Jadi saya tidak mengerti bahasa Arabnya, saya baca teks bahasa Indonesia. Artinya ini kan apa? Terjemahan ayat Al-Quran. Baru di situ saya mulai belajar Al-Quran. Kok seperti itu ayatnya? Oh itu masuk akal juga. Dan saya lihat satu masjid itu ada katanya sekitar 3 juta orang. Di dalam masjid dan di atapnya dan di halaman luarnya semuanya sholat tarawih. Subhanallah ya. Saya merasa kaget di situ. Ini satu bangunan, ada sulit dihitung sebenarnya, 2-3 juta orang mengisi satu ruangan itu, mengikuti satu pemimpin ke area yang sama, dalam bahasa yang sama, di waktu yang sama, tidak ada yang ribut. Gak ada yang datang bilang, kakek saya jadi imam dong. Semuanya tunduk pada satu perintah, Allahu Akbar, semuanya ruku di saat yang sama. Saya diam aja begini, liatin, kok bisa begini? Saya berusaha membandingkan dengan di negara barat. Orang barat masuk stadion bola, nonton pertandingan bola, maksimumnya 100.000 orang, maksimum. Ini 2 juta sampai 3 juta orang sampai susah dihitungnya. Dan semuanya dengar Allahu Akbar langsung begini, ruku dan sujud. Luar biasa Jin. Sahabat surgaku, pasti dimanapun kalian berada, Anda berada, juga pasti tersentuh bagaimana rumah Allah telah mengundang hamba-hambanya untuk bersujud bersama-sama. Ternyata dalam Islam antara akal dan rasa batin semua menjadi satu kesatuan. Ada jembatannya ya Jin ya? Seharusnya seperti itu. Dan tadi Jin sudah ceritakan bagaimana Allah mengundang berjuta-juta orang masuk ke dalam rumah yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan gerakan yang sama, di saat yang sama. Luar biasa. Dan bisa dimengerti oleh semua orang yang ada di sana karena semua punya bahasa yang berbeda-beda, culture yang berbeda, tapi mereka bersujud bersama semesta, bersama-sama di dalam rumah Allah. Nah, bagaimana luar biasa indah hidayah yang selalu menjemput hamba-hambanya yang selalu ingin kedekatan dan cinta dari Allah. Kita saksikan setelah yang berikut ini, tetap di TV-mu, Cerdas Mencerah. Saya Airiza Fibi dan tamu kita yang teristimewa, Jeneto. Luar biasa, tadi sampai di titik bercerita tentang bagaimana Jen lihat di TV, tentang sholat tarawih ya, yang disiarkan secara langsung, live gitu, dengan mata Jen memandang betapa Allah mengundang berjuta-juta umat manusia bersujud, berdoa, melakukan hal yang sama dengan bahasa yang sama, bahasa tubuh yang sama. Luar biasa, silahkan dilanjutkan Jen. Itu membuat saya kaget karena orang bule, orang barat, kalau melakukan satu kegiatan, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, tidak ada 2-3 juta kumpul di satu tempat di mana mereka melakukan kegiatan yang sama, dalam bahasa yang sama, di waktu yang sama, di belakang satu pemimpin. Saya kasih contoh sederhana aja. Orang Kristen kumpul di depan Vatikan, mendengarkan Paus berpidato. Kebanyakan tidak mengerti dia menggunakan bahasa apa, karena mereka datang dari seluruh dunia. Jadi kalau dia berbicara dalam bahasa Itali, kebanyakan orang yang bukan dari situ tidak akan paham dia nggak lagi ngomong apa, ini bagian apa sekarang, habis ini apa. Mereka tidak tahu kelanjutannya bagaimana, karena terserah dia dan para pengurusnya menentukan jadwalnya terserah mereka dalam bahasa mereka.
Jadi orang datang ke sana sebagai tamu nggak bisa langsung ikut dalam kegiatannya. Kalau orang Muslim datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebagai tamu, langsung nyambung sama kegiatan keagamaan di sana. Jadi sholatnya sama di seluruh dunia. Orang Barat sering tanya ke saya, apa sih ini hikmah jadi sholat? Saya menyatakan ke mereka, kamu masuk ke gereja di Perancis pada hari Minggu, bisa langsung ikut misa apa tidak? Oh ya tidak, kan saya tidak mengerti bahasa Perancisnya. Apalagi misalnya bukan Minggu pagi, mungkinnya malam Minggu, atau mungkin Minggu malam. Anda tidak tahu jadwal-jadwalnya karena terserah mereka secara lokal mengaturnya bagaimana. Dan tata cara misanya terserah mereka mengaturnya bagaimana mereka mau. Nah kalau Islam kita masuk masjid manapun seluruh dunia, di situ selalu ada kiblatnya. Nggak usah nanya-nanya dulu kiblatnya ada ke sana, ada yang ke sana. Semuanya satu kiblat. Langsung ada orang sholat, saya tinggal datang di belakang. Ini orang lagi ngapain? Oh ternyata mereka sholat. Ini sholatnya sama semua. Mereka lagi ruku, saya ikut ruku. Langsung dapat satu rakaat. Jadi kita tidak perlu bingung mau pergi ke negara manapun, masuk masjid pasti bisa sholat. Ketemu orang Muslim, tinggal tanya aja, Pak ada sejarah kiblat kemana? Kiblatnya ke sana. Orang Muslim kan pasti memberikan fasilitas. Betul. Jadi membuat persatuan antara umat Islam seluruh dunia. Seharusnya, secara teknis di atas kertas memang benar. Secara kenyataan di lapangan, malah kita mencari yang memisahkan. Iya. Betul sekali Jen, luar biasa ya pengalaman hidupnya yang luar biasa. Bagaimana Allah memberikan cahayanya kepada setiap hambanya gitu. Kita juga sahabat surgaku pasti juga terinspirasi dari Jen ya. Bagaimana mereka semua orang di seluruh dunia ingin bersatu, persatuan ukhuwah Islamiyah yang besar itu, tapi di negara yang terbesar Muslim di dunia, di Indonesia ya, kita malah mencari perpecahan. Bukannya di sini, itu seluruh dunia. Di seluruh dunia ya. Ada teman saya tinggal di San Francisco, dia ceritakan setiap komunitas di sana bangun masjid sendiri-sendiri, pakai bahasa sendiri-sendiri. Jadi kadang dia masuk satu masjid, ditunjuk lah, kamu kan orang bule, ngapain ke sini? Saya mau sholat Jumat, ini masjid yang terdekat. Lalu ada yang menjawab, kamu bukan orang Lebanon, keluar. Lalu mereka bukan bilang, oh kamu sesama Muslim, ayo ikut sini. Masuk situ kan komunitasnya Lebanon semua, sebelahnya komunitas Suriah semua, sebelahnya komunitas Malaysia semua, sebelahnya komunitas Indonesia semua. Padahal masjidnya itu berdekatan. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa penyatu, lalu mengundang semua orang, ayo sholat di sini sama kita. Malah memisahkan sesuai komunitasnya masing-masing. Dan dia sendiri sebagai orang Amerika masuk Islam kecewa. Sedih sekali ya. Dia tanya kok umat Islam begini? Ya saya tidak bisa menjawab karena umat Islam memang begitu. Mau mengatakan apa? Ya mudah-mudahan di suatu hari nanti kita bisa tetap bersama-sama ya Jen ya, ada satu terobosan yang memang yuk bareng-bareng sholat, memang begini yang dicontohkan oleh Rasulullah, begini yang dicontohkan oleh Bapak seluruh generasi kan, Nabi Ibrahim mencontohkan seperti itu. Jadi kita harus mencontoh. Ada kiblatnya di Mekah, jadi kita coba berbondong-bondong juga mengikuti. Terus sebenarnya kalau lihat dari pandangan apa yang direncanakan Allah, umat Islam sudah didesain supaya bersatu. Betul. Dan ayatnya ada, jangan sampai kamu berpecah belah. Tapi kita malah senang berpecah belah. Jadi kita sendiri yang membuat umat Islam berpecah belah, bukan desain Islamnya. Kalau melihat misalnya blueprintnya, peta birunya Islam, semuanya seharus menyatu, bersatu. Tapi ternyata kita tidak senang begitu, kecuali ke Masjidil Haram. Di situ baru kita menyatu, bersatu. Ya, tapi mudah-mudahan di masjid di seluruh dunia nanti akan begitu ya, Jin. Kita berdoa saja bahwa hidayah juga tidak datang pada saat orang baru mencari, tapi memang Allah ingin dijemput. Hidayah itu yuk kita jemput yuk, karena Allah lebih dekat dari urat nadi. Setiap kapanpun, setiap desa nafas kita, Allah sediakan hidayah kan di situ. Nah sekarang kembali lagi nih di ceritanya Jen gitu. Tadi kan lagi lihat TV, terus orang sholat bersama-sama. Nah pada saat kapan Jen betul-betul merasa bahwa ini adalah jalan hidup? Di sini ada Tuhan, di sini Tuhan yang paling benar. Sesudah belajar 5 tahun itu, jadi saya merasa tidak ada pilihan, saya terpaksa masuk Islam karena saya tidak bisa menyatakan Islam tidak masuk akal. Jadi saya kalau di saat itu menyatakan saya menolak masuk Islam atas dasar apa? Ini saya ibaratnya pengacara di pengadilan. Saya mau menyatakan ini bersalah, ini benar. Kalau saya sudah membuktikan ini benar, bagaimana saya bisa menyatakan sebaliknya ini salah? Sudah membuktikan benar kok. Lalu saya mau tinggalkan atas dasar apa? Secara hukum nggak ada dasarnya. Wajib saya menyatakan yang benar itu benar. Jadi saya terpaksa masuk Islam. Subhanallah, terpaksa masuk Islam. Bahasanya tepuk tangan dulu deh di sini. Yang di studio boleh nih mas-masnya boleh ikut. Kita berikan luar biasa ya, apresiasi yang luar biasa. Bahagianya kita punya saudara yang baru. Sebetulnya juga bukan saudara yang baru ya, udah 17 tahun yang lalu, cuma baru ketemu di sini ya Jen ya. Sekarang saya mau dengar gimana rasanya pada saat pertama kali syahadatnya di mana, siapa yang menuntun syahadat itu, terus belajar sholatnya seperti apa? Dulu waktu baru masuk Islam, ada teman kantor dan dia mengajarkan saya baca syahadat dari buku.
Jadi saya baru belakangan ini tahu banyak orang ke masjid bikin acara di dalam masjidnya. Saya tidak tahu sebelumnya. Jadi saya cuma baca syahadat di dalam ruang kelas sama teman yang juga guru. Lalu habis itu dituntun sholat sama dia. Awalnya tidak bisa. Jadi dia sholat, saya disuruh ikut dari belakang. Siapa namanya? Namanya Pak Ateng di Bandung. Kalau Pak Ateng nonton, luar biasa. Beliau sudah punya 7 masjid nanti di surga sana ya. Karena luar biasa hidayah juga. Pak Ateng, selamat ini murid ya? Bukan murid, teman ya? Teman kantor ya. Pak Ateng ini Mas Jin sudah luar biasa. Beliau bersyiar nih sekarang di TV-mu untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa yang notabene semuanya mayoritas muslim. Terus maaf. Jadi sejak itu saya dapat guru yang baik dari MW. Nama guru saya Kiai Haji Masyuri Syahid, sudah wafat tahun 2007. Nah, selama 13 tahun saya belajar sama Pak Kiai, dan karena saya senang pada hukum dan senang pada yang logis, dia langsung mengajarkan saya fikih. Jadi sekarang saya bertemu dengan orang yang muslim dari lahir, malah lebih sering saya mengerti hukum fikih dan tafsir daripada mereka, dan mereka bertanya kepada saya. Kebalik ya? Terbalik, padahal saya bukannya baru tahu hukum fikihnya sekarang, dari 10 tahun yang lalu sudah paham. Langsung diajarkan sama Pak Kiai, saya langsung, loh ini kan logis. Ini ada pendapat imam mazhabnya begini, semuanya logis, terserah kita mengikuti yang mana. Dan dasarnya selalu ada dalil ayat Al-Quran dan hadis. Tapi saya dapat orang yang muslim dari lahir kok sepertinya tidak paham. Saya kasih satu contoh sederhana. Berkali-kali orang dewasa dan anak muda tanya kepada saya, kalau kesiangan buat sholat subuh, berarti tidak boleh sholat. Ditinggalkan sholatnya. Loh, ditinggalkan kenapa? Misalnya bangun jam 7, jam 8 di hari Sabtunya. Kenapa ditinggalkan? Katanya sholat di luar waktu itu tidak boleh. Loh, kata tidak boleh siapa? Ya kan dulu guru ngaji saya ngomong gitu, sholat di luar waktu tidak boleh. Jadi dia berasumsi kalau saya bangun kesiangan buat subuh, langsung tinggalkan. Itu berarti dia salah paham fikihnya dan tafsirnya. Nah, dari dasar itu banyak orang muslim sebenarnya kurang paham Islam. Mereka seharusnya balik lagi dan belajar Islam dari nol. Belajar seharusnya datang ke guru agama. Jangan suruh saya ngaji-ngaji terus tanpa paham apa yang saya bacakan. Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan juga ya. Al-Quran itu kalau kita tunjuk pada Al-Quran, ini sebuah pedoman hidup. Kalau umpamanya ini dalam bahasa Mandarin, apa kira-kira ada manfaatnya baca dalam bahasa yang tidak dipahami oleh orang pribumi, yang tidak bisa berbahasa Mandarin, lalu letakkan di rak buku dan tidak dipahami isinya. Manfaatnya apa? Manfaatnya tidak ada sebenarnya. Jadi kalau orang ngaji seharusnya baca terjemahan sekaligus kalau belum bisa bahasa Arab. Tapi kebanyakan orang ngaji-ngaji taruh di rak buku, ngaji-ngaji taruh di rak buku. Isinya tidak dapat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, Jen. Sayang waktunya yang disediakan juga cuma terbatas. Tambah dong waktunya. Iya, nanti kita tambah-tambah lagi pasti. Jen terus aja di sini ya bareng-bareng sama kami supaya bisa terus ikut memberikan pencerahan juga untuk saudara-saudara kita. Bagaimana yang tadinya belum menjadi muslim atau bukan muslim justru lebih mencinta Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini mencerahkan, memberikan kita juga sentuhan yang luar biasa bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Jen tadi masih ada ngutang sebenarnya. Gimana pada saat pertama kali sholat, cuma waktunya udah habis, besok-besok yang berikutnya. Tapi Pak Produser gimana? Oh boleh sedikit cerita. Undang setiap minggu boleh. Boleh. Tapi cerita sedikit aja biar kita juga tahu gimana rasanya pertama kali sujud. Pertama kali sujud ya seperti biasa saja karena maksud sholat. Sholat itu di belakang pertama kalinya di belakang teman saya Ateng, jadi saya belum tahu Al-Fatihah, belum tahu apa-apa. Dia cuma suruh saya mengikuti dia, jadi dia ikut terus, saya ikut terus sama dia. Saya sudah nonton sholat sebelumnya, jadi sudah paham ruku dan sujud. Tapi pas saya laksanakan sendiri, yang terasa itu kaki kanannya sakit, kan nggak biasa. tapi dari dalam hati apa yang dirasakan? Apa yang aneh saja. Loh kok begini ya? Saya merasa, loh ini kan saya tahu orang Muslim 1 miliar orang di seluruh dunia melakukan ini. Ada perasaan di dalam hati, loh sekarang saya ikut sama mereka, tapi saya tidak biasa dengan gerakan seperti itu, jadi rasanya aneh. Bukan dahsyat nangis atau apa, nggak ada emosi yang ikut, belum. Itu munculnya nanti setelah saya sholat tahajud di rumah sendiri, setelah bisa sholat, itu lain lagi. Jadi pas pertama kali sholatnya nggak ada apa-apa. Pas pertama kali sholat belum ada apa-apa. Cuma langsung mikir, oh kayak gini ya sholatnya, oke saya bisa. Nah kalau gitu kita tunggu cerita bagaimana Ken, kok jadinya Ken, ini grogi kalau berhadapan dengan ini ya, lain mahram nih, namanya Jen nanti bercerita bagaimana rasanya sujud pada saat tahajud, bagaimana beliau berkeluh kesah, bagaimana beliau mendapatkan cinta, bagaimana dia mendapatkan keutuhan Sang Maha Halik, Sang Maha Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat surgaku, insya Allah di lain waktu kita akan mendengar uraian lagi bagaimana pengalaman-pengalaman religi yang dialami oleh Jin ini. Terima kasih banyak, Jin. Makasih waktunya. Jangan bosan-bosan berbagi sama kita, karena adik-adik kita di luar sana, semuanya generasi Muslim di Indonesia sekarang terpengaruh juga dengan media. Media itu sekarang sering sekali mengkardilkan Muslim ya. Muslim itu teroris, kriminal, keras.
pelopor poligami seperti itulah ya. Jadi stigma itu yang harus yuk kita sama-sama membangun umat, membesarkan kecerdasan, meluaskan silaturahim agar ilmu yang akan disampaikan oleh Allah bisa tersampaikan dan diterima oleh umatnya dengan baik. Terima kasih banyak waktunya, sahabat surgaku. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Riza Fibi dan Jin dan Jun. Terima kasih banyak.